Misalnya kayak hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih. Itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Wah, kalau suwun sing ngaji teng mriki pas maknane ini serius ya, karena lafaz-lafaz sing teng tafsir ya, itu tidak mengikat ya. Makanya nanti kalau terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz apa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat, kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian. Ya makna itu apa? Demikian. Sehingga misalnya hadis tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan hina. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos samangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan hina. Hanya duduk itu kayak film-film Cina, hanya apa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama yang waras bolak-balik itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatkan karena sekarang tuh sudah ngawur masalah, Cina orang gelem fatwa. Jadi dia kiranya itu Nabi Adam disuruh sujud. Apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga diberi ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad, tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kayak hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering, sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin soal ini. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah, di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nak mbok maknani sujud kok sujude manusa, sing bener iblis. Mulai sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Kok iblis? Lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu waktu jabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham? Lho nggih to. Ono cukup goblok teman-teman tuh sama terang lho. Lawa pamit bojo kula ngaji di Bojonegoro per wulan wis keseringan. Jadi aku kok istane ati kok omah penjuk tambahan cuti. Kula yang selama ini cutinya kan mulut. Recep Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kalau pusing, terus sampai apa? Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman, bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin itu tidak ada tamu bermulut itu sering untuk tamu kajian. Suara gelap-gelap aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ buntu. Mau ini gugus. Tempat jejam yang ngeten-ngeten kalau bilang. Orang mau ada teko masuk jenengan boten nuruti. Ya bodoh kalau nuruti aja ada mereka. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis ada orang nak diniat ada ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang. Kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji ini dunya ya. Ikhlasnya tok akhirat tapi nak ngaji urusan apa? Dunya. Ora mbok sampean ra jelas pusing. Jadi yang kemauan kula nerangno ilmu sewonten pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Nggih to, misale kula ikhlas mek to hati order.
Kalau sore untuk orang itu, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Mata santri kalau jadi uang, jadi mubalik. Jadi jenengan tidak royalti, kesung ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampai makna ini sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau isjuduli Adam kamu maknani watul jabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu topiknya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Ya. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jatuh bongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham gitu. Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jatuh ila iblis. Sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua. Pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ora ora mrene makanya saya tadi tak mukadimah tafsir itu tidak mengikat karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh dong kejadiane zaman dhisik Nabi Adam mbek Hawa mbek Iblis sing roh sapa podo raro makanya Imam Suyuti dhewe ora ora makanya saya itu pernah dibantah Gus jenengan jadi kiai ora sopan sering ngriki Imam Suyuti nak podo raro itu tetep ae podo tepak-tepakan makanya tafsir itu tidak mengikat ya cuma dibang sampean nafsiri dewi kan malah raro karpe tetap anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya waktu jabatin alal arti bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud yang perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu dia ora tau ngaji. Jadi yo repot kata malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikael, malaikat-malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah. Mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak kan takoki malaikat mungkar nakir. Ojo kaget ojo gerdak. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca gerdak. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Nah, kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah. Ya makhluk kayak kowe. Tidak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya, logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi, ya Allah kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulap. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saya kira fakta, memang Bani Adam ya sikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang ya sikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat, iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar ya sikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Jadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe di mental saleh. Umpama kita kayak elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha ora iki cerita sampean ngandel yo kena, ora ngandel yo goblok kowe wong kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngandel. Sangawur-ngawure kula itu bacaannya banyak, paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham.
Gak pati bang ditinggal golek duwe. Parah ilmu sampean parah. Untuk habis kiai nak fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran kenyang malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahra teng kene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Saya pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenang didono ning bumi lha pas orang itu adus. Walhasil malaikat itu terus berkosa. Barang diperkosa, dia sobat kepengen munggah ning langit itu iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Saya pengiran kan. Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang kowe apa lagi? Langsung kan. Dadi parah kowe. Cara tak kei nafsu parah. Oke. Makanya sirinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial jauh lebih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampai kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kayaknya dijago kayak Nabi Muhammad. Urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan nggak fair. Permainannya nggak fair. Masa Nabi Muhammad itu bandingkan malaikat yang mesum kan juga ada apa? Nggak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas. Dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun. Nah, jadi misalnya malaikat dijago Jibril, itu dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim, wis pokoke golek-golek ilang. Sekolah ngare Israfil itu didubek Nabi Musa, Nabi Isa. Lah malaikat sing mesum badhe kamu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu, janjian itu macam-macam. Iku ora janjian yo ora SMS-an langsung kan. Paham kan? Langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing apa? Parah. Di sini disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir? Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Nah, itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainer awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsa. Jadi kemana cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati diganggar. Mereka orang-orang perjuangan deh, Pak. Kok sampai nanti kan didesain kere, radio duit, bingung. Ini kurang zina rapati untuk ganjaran. Macam rano sing gelem, paham? Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warojulun da'at bu imro'atun datiman sibin wa jamalin faqala inni akhafuwah. Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yawmala dhila ila dhillu itu harus syaratnya warojulun da'at bu imro'atun datiman sibin wa jamalin faqala inni akhafuwah. Wong lanang maco bodine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetap muni faqala inni akhafuwah. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengin ora kesampaian, Pak. Umpama kepengin ora napa? Sampai. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk payu selingkuh. Jadi rapati diganjar karena memang nggak bisa napa? Nggak payu selingkuh. Untuk diganjar harus payu, tapi tetap nggak gelem, paham ya? Payu tapi tetap napa? Nggak gelem. Makanya kalau beberapa kali cerita, ketika Sayyidina Umar itu mengkritik zina, mengkritik perempuan, wari fitnah apa-apa, seorang sahabat temannya dia tanya, ya Umar, kalau begitu Anda kok tidak minta Tuhan saja, sahabat mesumnya dihilangkan. Jadi Umar, orang aku senang tetap ono. Tapi rawan zina. Yo tetap ono tapi ra zina. Sing mari tok ganjaran yo ngempet. Lha wae tadi pancen hadis sokan, Pak. Sing mari ganjaran nggih ngempet niku. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok ra sida. Iku ra sida, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaten kok falam yakmal ha iku tibat kasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidan tetapi napa? Kamilatan. Kepengen ora kesampaian. Padahal iso, iku ketibat kasanatan kamilah. Ya mudah kepengen rasido malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api loh. Ya masalah kan resiko loh, bermain apa? Bermain. Tapi kan malah seru loh, malah apa?
Ini benar kan? Terus kalau balik ini materi. Jadi memang kalau polemik di tafsir itu tidak mengikat. Karena tafsir sendiri itu sebagiannya tidak mutawatir, juga tidak ada ijma. Kecuali tafsir yang menafsirkan itu dengan hadis-hadis mutawatir atau didukung oleh ijma, maka itu mengikat. Karena tebak-tebakan cerita Adam, Hawa, tebak-tebakan tukaran macam-macam. Terus tukar ahli sunnah kayak Mu'tazilah, bantahan ya podo kadang ya podo goblok, podo raro. Sama rasa diran Gus kualat orang kualat itu urusan ilmiah, urusan tebak-tebakan. Jari Mu'tazilah itu wongnya pinter-pinter, ya iman ke Quran. Sama jangan ngira kalau sampai sendiri yang iman sama Quran. Menurut Mu'tazilah, surga sekarang itu belum ada. Jadi nak marahin minal jannati yo perkebunan. Kira-kira di India, di Bollywood itu soalnya kalau ya orang Mu'tazilah itu yakin betul kalau surga sekarang itu belum ada. Dan sampean jangan ngira kalau Mu'tazilah itu berdasar akal, ya tidak. Mereka mustadillina bi qaulihi ta'ala ardhus samawati wal ardu. Sariqu wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu. Bergegalas menuju surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga dan neraka sekarang ada, lalu diletakkan di mana? Karena yang namanya dunia isinya kan hanya langit dan bumi. Kan tidak mungkin al-jirmul akbar fi haizil jirmil asghar. Kan tidak mungkin satu jirim yang lebih besar yaitu surga yang katanya ambane langit bumi, kemudian sekarang ada di dunia yang kapasitasnya masih luas surga. La yumkinu ayatamat karena al-haizil akbar fil haizil asghar. Mereka yakin betul. Ketika ditentang ahli sunnah, fakih bagi kisoti Adam. Ceritanya Adam terus piye? Iku jannah bi manal bustan, wis golongane perkebunannya. Ahli sunnah yakin nak swarga iku wis ana. Tapi ya padha ora roh, darane ini tidak ilmiah, padha ora roh. Mung dalile ahli sunnah oh iddat lil muttaqin iku nganggo fi'il mandi. Fi'il mandi ku wis lho urusan akidah kok bantah-bantah urusan fi'il napa? Mandi. Mergo surga ada iddat lil muttaqin. Jenenge disediakno nganggo fi'il madi berarti wis. Nah, nek fi'il madi kanggo mudhari ya pirang-pirang, misale ata amruwa. Amruwa maknane kiamat. Ata fi'il madi. Qad qomati salat itu fi'il madi padahal lagi qomat urung salat. Bata-bata akidah di nahwu barang. Makanya ahli sunnah sendiri kalau begitu ya tidak mengkafirkan yang menentang karena ijek tebak-tebak. Wah, ahli sunnah kena dikenali gampang. Saya ini ahli sunnah yang paham. Saya ini sunni yang paham, bukan sunni yang anut-anutan. Ahli sunnah itu kalau yakin pendapatnya mutawatir, dia pasti akan mengkafirkan yang menentang atau memurtadkan yang menentang. Tapi kalau pendapatnya masih sama-sama tebak-tebakan, ini 50-50. Ya sebuah kono, apa? Makanya dalam istihad itu yang salah pun diganjar karena masih tebak-tebak. Makanya dalam etika istihad seperti NU, Muhammadiyah, Wahabi, PKS semuanya termasuk P3, PKB semuanya. Yang namanya etika istihad oleh ulama dulu selalu begini. Madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilul shawab. Dan sampean kalau waras cara beretika ya begini nih. Ya cara beretika begini. Madhabuna shawabun, pendapat saya itu benar, tapi yahtamilul khata', mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena istilah itu tebak-tebak. Sekarang surga dan neraka ada betul apa enggak? Padha ora roe. Wong bahasa Arab kebun ya jannah tenan. Mari perkara bahasa Arab kebun ya jannah tenan. Lho nggih, kalau kata jannah maknane mesti swarga. Saiki delok ning cerita surat Kahfi. Cerita surat Kahfi sing faqala lahu sahibu wa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka wa taqala jannatahu wa zalimul li nafsi qala ma'zun anta bi hadhihi abada. Niku jannah artine swarga napa perkebunan? Sing diceritakan Ashabul Kahfi perkebunan kan. Yang menceritakan dua teman berdialog itu wa taqala jannatahu wa zalimul li nafsi. Kanjeng Nabi juga biasa ngendikan misalnya sing pidatone wong-wong tukang mubalek nikah senengane baiti jannati. Ayo mergo ana perkebunan ning kono-kono wit apa jenenge? Golongane kates, golongane gedang. Ngene muni baiti jan padahal ning kono ora widadari wong judes. Tapi tetep ae selain baiti jannati. Lah sing mari repot tuh maknane jannati itu tetep perkebunan. Mari perkara kan iku. Ali sunnah yo akhirnya ora pede. Ya padha ora pede dong, padha tebak-tebak. Makanya saya sebagai ulama itu ya tenang mawon, cuma kadang kalau dia mau diam, wah ngoten niku ora rusak akidah. Sing rusak akidah itu bodoh. Nak macane akeh malah ora. Tetep luwih rusak bodoh.